Soal dan pembahasan IPA kelas 6 SD. Soal keempat, bagian 1. Nomor 1, pada tubuh kucing ditemukan beberapa ekor kutu. Bentuk simbiosis pada peristiwa tersebut serupa dengan bentuk simbiosis yang terjadi antara A. Lebah dan madu, B. Burung jalak dan kerbau, C. Ikan remora dan ikan hiu, D. Benalu dan tumbuhan inangnya. Jawabannya adalah D. Benalu dan tumbuhan inangnya. Hubungan antara kucing dan kutu adalah simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah hubungan antar makhluk hidup yang salah satunya dirugikan. Contoh lain dari simbiosis parasitisme adalah hubungan antara benalu dan tumbuhan inangnya. Soal kedua, perhatikan bagan rantai makanan berikut. Pada rantai makanan di atas, ular berperan sebagai A. Konsumen tingkat 3, B. Konsumen tingkat 2, C. Konsumen tingkat 1, dan D. Pengurai. Jawabannya adalah B. Konsumen tingkat 2. Berdasarkan rantai makanan, ular berperan sebagai konsumen tingkat 2. Konsumen tingkat 2 biasanya berisi hewan karnivor atau omnivor. Soal ketiga, di sebuah hutan terdapat bunglon yang sedang menunggu mangsanya. Untuk mengelabui mangsanya, bula melakukan A. Kamuflase, B. Ekolokasi, C. Autotomi, D. Mimikri. Jawabannya adalah A. Kamuflase. Kemampuan bunglon menyerupai warna tubuh sesuai lingkungannya dinamakan kamuflase. Soal keempat, perhatikan hewan dan cara adaptasinya berikut. Hewannya adalah 1. Kelelawar, 2. Cecak, 3. Ular kobra, 4. Bunglon, 5. Kalajengking. Cara adaptasi A. Kamuflase, B. Mimikri, C. Autotomi, D. Ekolokasi, E. Autofagi. Pasangan yang tepat antara hewan dan cara adaptasinya adalah A. 1 ke A dan 4 ke D, B. 1 ke D dan 4 ke A, C. 2 ke D dan 3 ke E, D. 4 ke A dan 5 ke B. Jawaban yang tepat adalah B. 1 ke D, kelelawar, ekolokasi, dan 4 ke A, bunglon. Cara adaptasinya kamuflase. Perhatikan pembahasannya berikut ini. Kelelawar, cara adaptasinya adalah ekolokasi. Kemampuan makhluk hidup mendeteksi lingkungan dengan menggunakan gelombang ultrasonik. Cecak, cara adaptasinya yaitu autotomi. Kemampuan makhluk hidup memutuskan ekor untuk mengelabui musuh. Selanjutnya ular kobra dan kalajengking. Cara adaptasinya menghasilkan bisa. Bisa digunakan untuk melumpuhkan musuh. Bunglon, cara adaptasinya kamuflase. Kemampuan makhluk hidup untuk menyerupai warna kulit sesuai dengan keadaan lingkungan. Soal kelima, burung cendrawasih merupakan burung khas asal Papua.
Burung ini banyak diburu oleh para pemburu untuk dipelihara atau dijadikan pajangan. Hal ini menyebabkan populasi burung cendrawasih semakin berkurang di hutan Papua. Upaya yang dapat kita lakukan untuk melestarikan burung cendrawasih adalah A. Membantu para pemburu mencari burung cendrawasih. B. Memelihara burung cendrawasih di rumah masing-masing. C. Menjadikan habitat burung cendrawasih sebagai cagar alam. D. Melarang para penduduk setempat memasuki kawasan hutan. Jawabannya adalah C. Menjadikan habitat burung cendrawasih sebagai cagar alam. Cara melestarikan burung cendrawasih agar tidak punah yaitu tidak memburu burung cendrawasih, memelihara habitat sebagai cagar alam, dan membuat penangkaran burung cendrawasih. Soal ke-6. Sepasang antena pada kepala serangga berfungsi untuk A. Alat untuk mengetahui keadaan lingkungan sekitar. B. Alat penyeimbang saat terbang. C. Menarik perhatian lawan jenis. D. Mengelabui mangsa. Jawabannya adalah A. Alat untuk mengetahui keadaan lingkungan sekitar. Antena pada serangga berfungsi untuk mengetahui keadaan lingkungan sekitar. Soal ke-7. Hewan ini termasuk serangga yang bermetamorfosis sempurna. Memiliki sepasang sayap dan 3 pasang kaki. Makanan yang dihinggapi oleh hewan ini dapat menyebabkan penyakit apabila dikonsumsi. Tahapan daur hidup hewan ini merugikan manusia adalah A. Telur, B. Pupa, C. Nimfa, D. Imago. Jawabannya adalah D. Imago. Hewan yang dimaksud adalah lalat. Hewan ini berbahaya saat dewasa karena lalat mengandung racun dan bibit penyakit. Soal ke-8. Perhatikan gambar di samping. Bagian yang ditunjuk tanda panah adalah sendi dan arah geraknya adalah A. Peluru berputar, B. Pelana kedua arah, C. Engsel ke satu arah, D. Putar ke segala arah. Jawaban yang benar adalah B. Bagian yang tunjuk adalah pelana, arah geraknya kedua arah. Hubungan antar tulang ibu jari dengan telapak tangan adalah sendi pelana yang mengakibatkan pergerakan kedua arah. Soal ke-9, perhatikan gambar berikut. Fungsi bagian yang ditunjuk tanda panah adalah A. Menjaga keseimbangan tubuh saat berenang, B. Tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida, C. Menyimpan cadangan udara untuk pernapasan, D. Menjaga agar ikan dapat mengapung di dalam air. Jawaban yang benar adalah B. Tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Bagian yang ditunjuk adalah insang. Insang berfungsi untuk tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Soal ke-10, perhatikan gambar berikut. Urutan peredaran darah kecil ditunjukkan oleh nomor A 1, 2, 7, 5, 6, 3, B 1, 2, 8, 10, 9, 3,
3. C 3, 4, 7, 5, 6, 1. D 3, 4, 8, 10, 9, 3. Jawaban yang benar adalah urutan peredaran darah kecil ditunjukkan oleh nomor A 1, 2, 7, 5, 6, 3. Urutan peredaran darah kecil yaitu 1. Serambi kanan, kemudian kedua bilik kanan, kemudian ketujuh arteri pulmonalis, kemudian kelima paru-paru, selanjutnya menuju 6 vena pulmonalis, dan ketiga serambi kiri.